Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta workshop MBI. Setelah sebelumnya kita belajar tentang transisi, selanjutnya kita belajar tentang animasi. Nah, untuk animasi sendiri caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal memberikan animasi. Ya, hampir sama caranya menggunakan transisi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. Saya usahakan pelan-pelan. Jadi sebelum di akhir saya minta maaf, di awal ini saya minta maaf duluan. Kalau sekiranya nanti videonya terlalu cepat, silahkan komentar. Nanti saya usahakan kedepannya ada video lagi yang lebih lambat. Oke, lanjut ke materi. Jadi untuk pemberian animasi sendiri, kita bisa klik tombol animation. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa mengklik salah satu objek. Objek ini kan ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa memilih tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada 4 jenis animasi, yaitu entrance, emphasis, exit, dan motion pad. Ada juga di sini 4 juga. Kalau yang ini itu untuk menampilkan yang lebih banyak dari yang di sini. Bahkan di sini. Nah, ada lebih banyak pilihannya seperti itu. Maaf. Setelah ini kita pilih yang ini. Oh ya, sebelumnya saya terangkan dulu. Entrance ini itu adalah animasi yang fungsinya untuk memunculkan atau memasukkan objek ke dalam slide. Jadi objeknya nanti bisa muncul ke dalam slide di sini. Kalau yang emphasis ini adalah efek animasi ketika objek itu sudah ada di slide, kita bisa memberikan efek animasinya. Jadi misalkan ada gerakan kedip-kedip atau mungkin berputar dan lain sebagainya. Jadi kalau yang emphasis itu objeknya sudah berada di dalam slide. Kalau yang exit seperti namanya, itu efek animasi objek itu akan bergerak keluar atau menghilang dari dalam slide, dikeluar. Nah, selanjutnya di sini ada motion pad. Kalau motion pad ini kita bisa membuat atau mengatur gerakan dari sebuah objek, misalkan melengkung atau mungkin melingkar atau mungkin acak seperti ini atau mungkin bergaris seperti ini. Bisa kalau garis seperti ini nanti bisa dari kanan ke kiri, atas ke bawah, dan lain sebagainya. Oke, kita praktekkan. Jadi caranya itu kalau saya memblok dulu, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengklik seperti ini. Tapi kalau saya lebih seringnya yang memblok seperti ini, karena kalau di blok ini bisa diatur, misalkan cukup sampai kata belajar saja, kita pakai animasi lain, kemudian yang bilangan pakai animasi lainnya. Tapi kalau mau sekalian, kita bisa memblok seperti ini. Selanjutnya kita berikan efek load in. Nah, load in ini termasuk yang entrance, yaitu memunculkan. Nah, setelah itu kalau ini panahnya ke atas,
saya atur yang ke bawah, jadi turun ke bawah seperti ini. Setelah itu yang ini saya beri yang zoom. Ini juga saya beri yang zoom. Ini saya beri yang efek yang float in, biru. Yang belajar ini loh, float in. Ini juga float in. Jadi ini zoom ya. Oke, setelah itu gambar-gambar ini yang sudah ada animasinya itu jangan lupa kalau mau dibuat otomatis tanpa diklik itu pilihnya with previews. Ini juga with previews. Ini juga tujuannya biar otomatis bergerak tanpa diklik. Jadi ini ada on click with previews after itu setelahnya. Yang ini saya tidak beri animasi. Kemudian jika sudah selesai atau mungkin ketika menambahkan animasi, saya sarankan menampilkan animation pen di sini. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kenapa kok saya sarankan ini? Karena nanti di sini akan kelihatan ada tanda mouse. Nah, berarti ini masih on click. Jadi perlu diganti seperti ini. Selain itu, di sini juga akan muncul urutan dari animasi yang berjalan pada slide yang aktif tersebut. Ini kan aktif. Dan kita coba play. Nah, mungkin kurang menarik. Kalau itu kita bisa mengaturnya di sini. Jadi tombol gamenya kita atur di sini atau mungkin sini. Di sini juga kita bisa atur seperti ini. Kita bisa mengaturnya, mengatur durasi, mengatur timingnya itu menggunakan animation pen. Kelihatan. Jadi kelihatan di animation pen kita play animasi. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya kan urutannya kan game dulu. Seharusnya kan bagusnya yang belajar. Jadi kita bisa turunkan ke bawah, pindahkan ke bawah seperti ini. Dan teks belajarnya itu mungkin kita bisa atur di bawahnya, bawah belajar. Seperti ini mungkin kita bisa play animasi. Nah, seperti ini berbarengan ya. Jadi untuk animasi ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu atau selera. Mau dibuat simple juga bisa, dibuat sederhana juga bisa, mau dibuat rumit juga bisa, tergantung dari selera Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengajarkan yang sederhana saja seperti ini. Jadi kita tadi yang menggunakan entrance, jadi menggunakan yang animasi masuk saja seperti ini. Kemudian untuk mengaturnya nanti Bapak Ibu bisa mengaturnya lewat animation pen ini seperti itu. Dan kita coba, kalau sudah tidak digunakan kita bisa close di sini. Jangan lupa nanti kita simpan. Nah, ketika membuat proyek itu sesekali secara berkala kita simpan ya, mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian di sini saya yang info ini tidak saya beri animasi, jadi cukup ini saja. Jadi saya langsung ke slide ketiga. Di sini ada kreator, foto dan teks. Bagusnya berarti ini tetap. Jadi kan ini, maka dari itu kan sebelumnya saya sampaikan kalau yang animasi itu
kreativitas atau selera Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin membuat semuanya ada animasinya juga silahkan, mau hanya beberapa slide saja juga silahkan. Tapi alangkah bagusnya ya semuanya seperti itu. Tapi saya melihat di sini saya hanya mencontohkan saja. Jadi sekedar contoh saja di sini. Jadi selanjutnya kita yang slide ketiga saja. Kita tambahkan float in mungkin. Ya, float in. Di sini kita berikan zoom in. Mungkin durasinya terlalu cepat, kita bisa mengaturnya di sini. Ini on klik langsung kita ganti with previous. Nah, ini nanti saja ini. Nah, mungkin bagusnya after previous mungkin ya. Nanti dulu. Setelah itu ini yang teksnya juga pakai yang float in. Ini juga saya yang float in. Nah, teksnya juga bisa kita bisa atur. Nah, itu ini gambarnya yang zoom in. Durasinya saya cek di sini. Nah, ini masih tampilannya seperti ini. Kita tes dulu. Jadi, nah, bisa juga mungkin di sini kita mengaturnya yang foto ini kita pilihnya yang after setelah. Dan yang ini pilihnya di sini juga bisa yang with previous. Jadi ini bareng bersamaan. Lalu di sini saya pilih yang after. Ini yang with. Nah, kita coba. Nah, atau mungkin ini fotonya dulu. Jadi kita bisa mengaturnya di sini. Seperti itu. Ya, ini kan berarti masuknya yang sini. Ikut yang ke bawah. Kita bisa pilih yang after. Dan kita bisa blok di sini. Nah, supaya bersamaan. Jadi bisa tekan shift kemudian ke bawah. Seperti itu. Shift tekan tanda panah ke bawah itu bisa mengatur atau memblok animasinya di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa mengaturnya di sini juga bisa. Nah, jadi ada berbagai cara. Di sini saya mungkin pilih yang with previous biar bersamaan. Oke, kita tampilkan seperti ini. Ya, mungkin lebih bagus ya. Jadi kan selera menurut saya bagus, menurut Bapak Ibu mungkin kurang bagus. Jadi silakan dibakar sendiri. Kemudian setelah ini saya selesai. Nah, setelah ini saya akan mencoba membuat efek animasi yang gabungan. Jadi ada entrance, ada emphasis. Di sini kan tadi kan baru entrance saja ya. Kita pilih yang slide yang kiranya ada entrance dan emphasis. Ya, mungkin yang ini aja. Ini materinya sekalian saya buat yang zoom. Ini juga zoom. Ini saya buat yang float in. Ini yang float. Dan ini materinya yang float in juga. Nah, ini materinya mungkin pindah ke atas. Dan saya buat yang with previous. Jadi itulah tujuan dari animation pen itu. Dan saya use ke bawah yang seperti ini. Terusnya terlalu cepat ya. Oke.
Oke, ini saya buat yang apa namanya tadi saya sampaikan, gabungan. Jadi entrance dan emphasis. Jadi ini pertama itu Bapak Ibu pilih yang entrance dulu, bisa float in, zoom in, terserah mau yang lompat-lompat dan sebagainya. Saya lebih suka yang ini. Setelah itu ketika sudah ada di sini, kita kliknya yang ini, add animation. Jadi ditambahkan yang titer, bergoyang, bergerak. Oke, kita coba tampilkan. Nah, pertama kita pilih yang float in, animation plan kita pindah yang ini yang with previous, ini dua ini yang after preview, ini yang ya yang with ini. Coba yang ini aja. Oke, kita tampilkan belajar bilangan. Oh, salah slide. Ini bilangan. Oke, terus satu persatu. Jadi untuk memunculkan satu persatu itu ketika sudah ada dua animasi di sini, kan ada entrance dan ada emphasis, kita bisa copy animasi, jadi tidak ditambahkan satu-satu. Jadi kalau mungkin kita mau menambahkan satu-satu ya seperti ini, zoom, add animation, titer, kemudian ini kita atur lagi yang after, ini yang with. Seperti ini nanti kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu tinggal klik objek yang sudah ada animasinya, kemudian kita animation painter. Jadi ini salah satu trik untuk copy animasi, terutama copy animasi yang gabungan. Nah, setelah animation painter ini nanti kita arahkan ke yang belum ada animasinya. Nah, jadi langsung ada muncul, dan ini juga langsung, dan seterusnya. Jadi kalau animasi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena membuatnya itu satu persatu, tidak seperti transisi yang lalu itu langsung sekali jalan beres. Jadi kalau animasi itu ya perlu kesabaran untuk membuatnya. Nah, ini sudah ada. Ini adalah cara menggabungkan animasi. Jadi ada tadi di sini saya tampilkan ada entrance, ada emphasis. Itu entrance itu yang masuk, kemudian emphasis itu yang bergerakan. Jika ingin menambahkan keluar, efek keluar, Bapak Ibu menambahkan yang di sini. Nah, misalkan exit. Jadi nanti langsung keluar. Nah, ini berarti kan ini mengatur lagi. Ini berarti dipindah ke 1. Nanti ikutnya yang with. Jadi saat yang warna hijau ini entrance, yang warna kuning ini apa ini oranye ya, nggak tahu. Kuning ini yang emphasis, yang warna ini itu yang exit. Jadi kita misalkan tampilkan seperti ini, contoh. Nah, itu langsung tuh seperti itu yang cara menggabungkan. Kalau mau menghilangkan ya ini panah ke bawah, remove. Itu adalah contoh dari membuat animasi yang gabungan. Jadi Bapak Ibu ketika memilih atau menambahkan animasi, jadi satu objek itu ada dua animasi atau lebih, itu pilihnya
yang add animation, jangan yang ini. Kalau Bapak Ibu milih yang ini, yang ke bawah ini, nanti itu malah menghilang. Nah, menghilang artinya itu yang gabungannya gabungan animasinya yang lalu itu berarti hilang. Nah, seperti itu. Dan kalau misal mau menambahkan motion pad, saya sampaikan sekalian, tadi sudah exit. Kalau motion pad, misal kita pilih yang ini, satu ya. Ya tinggal di add animation, tambahkan custom ini, custom atau line ini, atau mungkin melingkar. Seperti itu. Atau misalkan ini, saya coba, yang ini belum ada animasinya. Kan masih ini, non. Saya beri yang melingkar mungkin. Nah, ini contoh apa namanya yang motion pad. Ini efek opsinya juga banyak, berbagai jenis bangun datar. Nah, ini tapi ini saya hilangkan saja animasinya. Jadi menghilangkannya nanti animation pen. Di berikut yang saya sampaikan tentang animasi. Jadi kalau pembuatan animasi itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang harus satu persatu. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan tentang materi animasi. Jadi kalau saya sarankan, kalau tahap belajar mencoba hal baru tentang animasi yang mudah itu, nanti Bapak Ibu pakainya yang entrance saja. Kalau mungkin ke tahap kedua ya entrance dan emphasis. Itu aja. Ini gabungan. Atau mungkin kalau mau menambahkan skill lagi, ya silahkan dikembangkan menggunakan fitur exit dan motion pad. Seperti itu. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan tentang materi animasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.